Saya ingin ke Kang Asep. Kang Asep, apa alasan Kang Asep bersama dengan Aliansi Akademisi Indonesia kirimkan amicus curiae untuk membela Richard Eliezer? Satu kata, kejujuran, ya, itu. Jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kalimatnya jelas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita bangsa ini perlu kecerdasan. Nah, cerdas itu kebalikannya culas. Nah, kita menemukan seorang pembunuh, sekali lagi pembunuh yang atas perintah jabatannya mengakui perbuatannya, sehingga semua terbukalah itu semua. Dan itu dengan lancar, dengan konsisten dia mengatakan itu. Nah, ketika ini dilakukan oleh seorang katakan pelaku yaitu saudara Icat, ya konsistensi tadi ternyata disangkal terus oleh yang memerintahkan, kan? Dan kemudian lebih menyakitkan lagi ya ketika yang dibunuh itu putranya almarhum itu putranya Pak Samuel masih dihina-nistakan oleh mereka-mereka yang melakukan kebohongan. Jadi ada kebohongan, kejujuran. Kami di kampus itu ya para guru besar, para begawan-begawati, sesuai tugas Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Artinya bentuk tanggung jawab keilmuan masing-masing, sekali lagi bukan guru besar hukum aja ya, lintas semua perguruan tinggi ternama di Republik ini dan luar negeri malah ya, mereka menyatukan satu, dipimpin oleh Prof dari UI, Profesor Sulis dan Profesor Meli ya, itu mereka ternyata berhasil, baru 122, ini masih menyusul karena kawan-kawan ini ikut serta. Jadi ada rasa bahasa kita berhasil kepada negara ini butuh orang-orang jujur. Terlepas itu adalah pembunuh, tapi ada pengakuan dosa, ada permintaan maaf, dan kita juga bersyukur keluarganya Pak Samuel juga memaafkan atas kejujurannya. Soal perbuatan soal lain, tapi kita yang hargai adalah kejujuran. Kejujuran ini yang kita butuhkan, makanya di konsep hukum itu dikenal amicus sahabat pengadilan. Nah, sahabat-sahabat pengadilan ini ya di dunia manapun telah lahir di konsep yang baru. Nah, mereka adalah menyeru ya sahabat namanya, biar pengadilan itu kuat, sehat, tidak jahat. Nah, ketika pengadilan kuat, sehat, ya berani memutuskan putusan yang lebih ringan atau paling ringan karena kejujuran itu yang kita hargai ya. Nah, kehargaan itu dikaitkan dengan konsep JC. JC ini yang berhak menentukan di Republik atas kewenangan konstitusi adalah LPSK. LPSK memberi kewenangan kepada yang orang yang mau membuka, namanya JC Karbol, yang bagian kontribusi yang bersangkutan membuka cerita ini semua atas itu harus ada reward. Nah, kalau reward ini ternyata berupa punishment, tidak akan menimbulkan motivasi, saya khawatir para penyeru keadilan akan mundur karena takut diancam hukuman 12 tahun yang tidak masuk akal itu. Oke, alasannya Kang Asep dan kawan-kawan ini karena alasan kejujuran. Lalu poin apa yang diperjuangkan Kang Asep? Ya, jadi tadi, karena ketika orang mengakui dosa, siapapun di agama manapun ada pengakuan dosa, pertobatan terhadap kejahatannya, sekali lagi kejahatannya membunuh, itu harus kita apresiasi. Kan kita orang jarang mengakui ya, jarang mau menyadari, menginsafi bahwa yang bersangkutan telah bersalah. Nah, kebersalahan tadi, keinsafan tadi itu ada kejujuran. Ya kita susah kan ketika orang melakukan perbuatan masih berkelit dan berkilah. Itulah yang menyebabkan hati kami terenyuh, tersentuh ya, maka para begawan-begawati, para mahaguru itu turun gunung semua ya. Segala dan itu yang saya lebih lebih hati saya mau terenyuh justru lahir dari para ibu-ibu. Kita nyebut ibu pertiwi kan. Kalau oma-oma yang sudah sepuh itu usianya rata-rata ada yang 80, 90 tahun. Jadi reward yang diharapkan adalah bebas atau tuntutan lebih ringan dari terdakwa lain? Limatnya kalau pakai undang-undang LPSK lebih ringan, ya lebih ringan bisa lepas, bisa bebas, ya itu terserah, kita pasrahkan kepada hakim kan. Kalau yang lain selalu kebanggaan, tapi kan Ica dimulai dengan permohonan maaf, diawali permohonan maaf kepada keluarga almarhum Yosua, ya bahwa mereka meminta maaf, setelah itu dia menyerahkan kepasrahan kepada majelis. Nah, kami pun sama, silahkan, kita tidak mau intervensi majelis, silahkan hukuman yang lebih ringan, paling ringan. Ya itu yang kami seru, yang kami adu bukan soal icatnya, tapi kejujuran, pengampunan, keinsyafan, pertobatan. Itu yang kami apresiasi. Para guru besar itu mengakui bahwa ternyata di Republik ini ada orang kecil, terpencil, daerah bersahaja, pendidikannya sangat ya. Saya kira bukan golongan para guru besar, tapi para guru besar merasa malu melihat ada di Republik ini seorang prajurit, seorang barada, jiwanya satria. Ya.
Baik, yang diharapkan adalah di bawah 8 tahun atau bebas begitu ya, Kang Asep. Oke, saya Bebas ingin apa silakan. Kita Ya. tidak menentukan kepada hakim. Jadi silakan hakim kembali kepada aturan hukumnya karena undang-undang ini berlaku. Di bahasa hukumnya presumption juris de jure. Artinya ketika undang-undang diundangkan berlaku bagi siapapun. Jadi pasal 10A itu dan penjelasannya itu mengikat hakim, sekali lagi. Saya tekankan itu mengikat hakim karena hakim harus berdasarkan undang-undang, bukan SOP seperti tuntutan JPU ya. Jadi undang-undang itu harus taati. Ya apapun beratnya itu adalah ajas lex jura. Nah kami ya para cendekiawan, para akademisi, monggo silakan hakim. Apa gunakan undang-undang itu pasal 10A yang lebih ringan atau paling ringan itu silakan. Kami tidak masalah. Tapi kalau hitungan ringan, tadi semuanya yang dikembalikan kepada Palu pelaku. Hakim, sang wakil Tuhan. Kita tunggu nanti vonisnya seperti apa, Kang Asep. Tapi itu yang sudah diperjuangkan gitu ya dari Kang Asep dan kawan-kawan.